Jadi kata kunci bagi orang-orang yang berjuang untuk membela agama ini, tetaplah menjadi orang-orang yang bertakwa, karena takwa itulah yang membuat Allah bersama. Ma'iyatullah di sini adalah makna an-nasr. Bersama Allah artinya adalah ditolong oleh Allah. Allah SWT akan menolong orang-orang yang bertakwa. Maka cara mendapatkan pertolongan Allah yang paling baik adalah apa? Jaga ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan. Jaga ketakwaan dan tingkatkan ketakwaan. Padahal perperangan itu kan di tengah-tengah perperangan itu yang dominan apa? Kebencian, permusuhan. Karena kebenci dan musuh itu mendominasi, maka akal sehat kadang-kadang nggak berjalan. Makanya dalam perperangan semua mungkin terjadi. Nah, indahnya agama ini, makanya perang pun sangat indah. Ketika kita melihat bagaimana Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berwasiat kepada para sahabat tentang banyak sekali etika, akhlak di dalam berperang. Sehingga perperangan itu menjadi sangat indah sekali. Tujuannya sangat indah, cara berperangnya sangat indah. Tujuannya membuat kebatilan tidak eksis dan tidak. Yang kedua, memastikan bahwa ketaatan, komitmen, kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, maka artinya itu adalah memerdekakan manusia dari penindasan. Sekarang mari kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, beberapa adab. Dilarang keras membunuh wanita, kecuali wanita yang ikut berperang, yang angkat senjata. Wasuyuh, orang-orang tua yang tidak ikut perang, wal atfal, dan anak-anak. Dan anak-anak tidak boleh. Di dalam perperangan di dalam Islam, nggak boleh ada pembunuhan terhadap wanita yang tidak ikut berperang. Orang-orang tua yang tidak terlibat di dalam perperangan atau anak-anak, maka dilarang, haram hukumnya mengebom semua orang sehingga akhirnya mereka ikut menjadi korban di dalam perperangan. Yang sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Berperang negara, tapi orang-orang sipil ikut mati. Dan ketika membunuh, pembunuhannya begitu massal. Ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang bisa mati. Seperti misalnya kasus Bon Ato yang menghancurkan siapapun. Bahkan orang-orang yang di pihak kita pun akan terbunuh. Nauzubillah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika Rasulullah SAW memilih panglima perang, lalu Rasulullah SAW berwasiat. Selalu berwasiat. Yang pertama wasiatnya adalah, aku wasiatkan kepada kalian, kepada engkau, untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diantaranya adalah wala taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua yang sepuh, dan jangan bunuh wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membunuh orang yang ahli beribadah di tempat ibadah mereka. Yang beribadah di gereja, yang beribadah di sinagog, yang beribadah di mana, di candi dan seterusnya. Ketika mereka adalah ahli ibadah dengan agamanya masing-masing, maka tidak boleh dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, la taqtulu ashabas sawami'. Jangan bunuh penghuni-penghuni, orang-orang yang beribadah di dalam sawami', sinagog-sinagog. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika menyiapkan pasukan untuk di dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW bersabda dengan sabda yang luar biasa. Ughzu bismillah fi sabilillah wa qatilu man kafara billah. Ughzu wa la taghlu wa la taqdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan wa wimra'atan wa la kabiran faniyan wa la mun'azilan bisauma'atin. Bisauma'ah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Ughzu bismillah. Jadi ketika akan perang, maka peranglah kamu dengan nama Allah, dan di jalan Allah, orang-orang yang memusuhi Allah. Luar biasa. Luar biasa. Peranglah bismillah, dengan nama Allah. Fi sabilillah, dengan tujuan Allah untuk menegakkan
agama Allah. Ughzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah. Dan perangilah orang-orang yang memusuhi, yang mendustakan Allah, yang mendustakan dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ughzu wala taghullu. Perangilah tapi jangan hulu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan? Berlebihan sikapnya bukan sekedar ingin memerangi tapi ingin menghancurkan semuanya. Hulu tidak boleh berlebihan. Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Perang pun dinyatakan tidak boleh apa? Berlebihan. Baik. Lalu yang ketiga, adamul qadar. Adamul qadar, itu maksudnya jangan membohongi, jangan mengkhianati. Jadi contohnya begini, Rasulullah SAW bersabda, man ammana rajulan ala dammihi faqatalah fa ana bari'u minal qatil wa in kana maqtul kafiran. Man ammana rajulan ala damihi faqatalah, barang siapa yang menyatakan penjaminan terhadap seseorang tawanan perang, dia katakan udah kamu aman, aku jamin. Lalu setelah itu orang yang menjamin itu membunuhnya. Membunuh orang yang dijamin itu, udah jangan takut, kamu aman, aku jamin. Lalu setelah itu faqatalah, lalu dia bunuh tuh orang yang dijamin. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya ini, fa ana bari'u minal qatal, aku berlepas diri darinya. Dia bukan umatku, dia tidak beragama dengan agamaku. Aku aku melepaskan diri daripada dia. Wa in kanal maqtul kafiran, walaupun yang dibunuh itu seorang kafir. Makanya kasus yang populer itu adalah kasus Usama. Walaupun bukan pengkhianatan, tapi Usama cuma tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang. Jadi ketika di dalam satu peperangan, Usama bertemu dengan seorang kafir yang kuat, yang sampai ingin membunuhnya, tapi akhirnya terbalik. Usama bisa berhasil menang, dan ketika akan ditebas untuk dibunuh, orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Usama mengatakan, kamu mengucapkan itu karena takut dengan pedangku ini, ditebas dan matilah. Lalu ketika peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, wahai Usama, kondisimu sebelum membunuh orang tersebut jauh lebih baik daripada setelah membunuhnya. Luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.